Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk menyampaikan materi. Baiklah, di minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi pendukung FPP dan KPK bagian pertama, dan sekali ini saya akan menyampaikan materi pendukung FPP dan KPK bagian kedua. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mengingatkan agar siswa-siswi belajar pembagian. Karena kenapa? Karena di materi pendukung FPP dan KPK bagian kedua ini akan memakai pembagian lebih banyak daripada sebelumnya. Dan materi ini akan terus dipakai nanti ketika sudah kelas 6 atau bahkan nanti SMP dan SMA pun tetap akan dipakai. Baiklah, langsung saja. Materi pendukung FPP dan KPK bagian kedua ini apa saja? Akan kita bahas. Lanjut, pohon faktor. Di sini ada pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Langsung saja kita beri contoh. Kita akan berikan di sini angka 60. Baik. Nah, cara membuat pohon faktor ini adalah di sini kita memberikan angka. Nah, bilangan atau angka ini harus dibagi dengan bilangan prima. Tapi syaratnya adalah kita membaginya dengan bilangan prima yang paling terkecil. Masih ingat di pelajaran yang kemarin atau di materi yang kemarin? Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Lanjut 3, 5, 7, 9 enggak? Ya, 9 bukan bilangan prima. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 masih bisa dibagi 3 dan bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. 11, 13 juga termasuk bilangan prima. Nah, akan kita beri bilangan di sini. Akan kita beri angka di sini. Nah, angka ini atau bilangan ini akan kita bagi dengan bilangan prima untuk membentuk pohon faktor. Dan aturannya yang pertama harus dibagi dengan bilangan prima. Yang kedua, tidak boleh dibagi dengan bilangan prima yang terbesar. Contoh 60. 60 ini bisa dibagi 2. 60 bisa dibagi 3, 60 bisa dibagi 5. Kita tidak boleh mengambil yang besar, yaitu 5 atau 3, kita ambil yang terkecil dulu, bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Seperti itu. Nah, untuk membentuk pohon faktor ini akan kita buat seperti ini. Nah, baik, di bagian sini adalah pembagi. Dan di bagian sini adalah hasil. Seperti itu. Langsung saja, masih ingat tadi 60 bisa dibagi 2, 60 bisa dibagi 3, dan 60 bisa dibagi 5. Loh, 60 kan bisa dibagi 4. Ingat, 4 bukan bilangan prima. Maka tidak boleh dibagi 4. Seperti itu. 2, ya, 2 adalah bilangan prima terkecil. Ya, nanti untuk mengingat lagi, akan saya taruh linknya di sini untuk materi pendukung FPP dan KPK bagian 1. Nah, 60 ini kita bagikan berapa tadi? 2. Akan kita taruh 2 di sini. Nah, 60 dibagi 2, maka hasilnya 30. Nah, seperti itu. Ingat, sekali lagi, kita di sini akan lebih banyak mempelajari tentang pembagian. Maka dari itu, saya ulangi sekali lagi, belajar tentang pembagian serta perkalian semuanya saja. Ya, karena nanti itu akan terus dipakai. SMP, SMA, bahkan kuliah pun tetap akan dipakai. Lanjut. Nah, di sini ada bilangan atau angka 30. Kalau angkanya di sini kalau angkanya di sini bukan merupakan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi dan akan terus kita bagi sampai nanti hasilnya adalah bilangan prima. Sekali lagi saya ulangi. Apabila hasilnya di sini bukan merupakan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi
Dan kita akan bagi dengan bilangan prima sampai nanti hasilnya adalah bilangan prima. Lanjut, 30 bisa dibagi 2, 30 bisa dibagi 3, 30 juga bisa dibagi 5. Kita ambil berapa? Ya, benar. Kita ambil 2, kita ambil yang terkecil dulu. Jangan yang terbesar langsung 5. Ya, untuk pohon faktor ini kita ambil yang terkecil. 30 dibagi 2. Nah, di sini ada 2 sudan. Oh ya, garisnya akan saya buat dulu. Baik, ingat di sini adalah pembagi dan di sini adalah hasil. 30 bagi 2, maka hasilnya adalah 15. Nah, oh ternyata 15 ini bukan bilangan prima. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Benar, kita akan bagi lagi dengan bilangan prima sampai hasilnya adalah bilangan prima. 15 ternyata tidak bisa dibagi 2. Hanya bisa dibagi 3 sama dibagi 5. Berarti kita ambil mana? Ya, benar. Kita ambil 3. Betul. Kita ambil 3. Kita buat garis dulu di sini. Dan kita buat garis dulu di sini. 15 dibagi 3. 3 kita taruh sini. Maka hasilnya adalah 5. Ternyata 5 adalah bilangan prima. Berarti tidak bisa dibagi lagi. Dan kalau tidak bisa dibagi, berarti berhenti. Nah, tadi ada beberapa bilangan prima yang membagi angka atau bilangan awal. Bilangan-bilangan prima yang membagi bilangan awal tadi akan kita beri lingkaran seperti ini. 1, 2 di sini. 2, 3, dan hasilnya karena bilangan prima akan kita bagi juga seperti ini. Nah, lanjut, kita akan beri bilangan, kita akan beri contoh lagi, yaitu 90. Kita buat garis dulu di sini. 90 bisa dibagi 2, 90 bisa dibagi 3, 90 bisa dibagi 5. Ingat, kita tidak boleh mengambil yang besar dulu. Kita ambil yang kecil, yaitu 2, dan 2 akan kita taruh sini. Nah, seperti itu. Sudah ditaruh sini 2, 90 dibagi 2, maka hasilnya adalah 45. 45 kita taruh sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, 45 bisa dibagi 2. Ya, 45 ternyata tidak bisa dibagi 2. Ingat, apabila yang belakang merupakan angka ganjil, maka tidak bisa dibagi dengan 2. Maka 45 ini bisanya hanya dibagi dengan 3 dan juga dibagi dengan 5. Sekali lagi saya ulangi. 45 tidak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi 3 dan hanya bisa dan juga dibagi 5. Jangan ambil yang besar, kita ambil yang kecil dulu, berarti 3. Nah, berarti 45 akan kita bagikan dengan 3. Di sini kita taruh 3. Dan di sini berarti kita taruh, ya 45 dibagi 3. 15, kita taruh di sini 15. Seperti itu. Apakah 15 bilangan prima? Ya, 15 ternyata bukan bilangan prima. Berarti masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa 15? 15 ingat karena belakangnya merupakan angka ganjil, maka 15 tidak bisa dibagi 3. Bisa dibagi berapa? 15 bisa dibagi 3 dan juga 5. Karena bisa dibagi 3 dan 5, kita ambil 3-nya. Kita buat seperti ini. Ingat, di sini adalah pembagi dan di sini adalah hasil. 15 bagi 3, 3 kita taruh di sini. 15 dibagi 3, maka hasilnya adalah 5. Baik, ingat akan kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang sudah membagi bilangan asal dan juga hasilnya yang bilang prima tadi. Berarti kita taruh tanda lingkaran di sini, kita taruh tanda lingkaran di sini, kita taruh tanda lingkaran di sini, dan kita taruh tanda lingkaran di sini. Seperti itu. Inilah yang disebut pohon faktor. Lanjut materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah faktorisasi. Untuk menjelaskan atau untuk mengerjakan faktorisasi ini,
kita harus lebih mendalami dulu materi pohon faktor. Maka dari itu, silakan nanti kalau belum paham tentang pohon faktor, pelajari lagi, dan nanti akan kita masuk, dan kita baru nanti masuk ke materi faktorisasi. Nah, untuk lebih mempersingkat dan juga lebih mempermudah, kita tidak akan membuat bilangan baru atau pohon faktor baru, kita akan memakai pohon faktor yang pertama tadi. Di sini akan kita kasih contoh 60. Nah, masih ingat 60? Apa yang dimaksud faktorisasi? Faktorisasi adalah bilangan prima berapa saja yang membentuk angka atau bilangan 60. Faktorisasi di sini, sekali lagi maaf, faktorisasi di sini adalah bilangan prima berapa saja yang membentuk bilangan asal. Bilangan asal di sini 60. Ya, kebetulan bilangan asal di sini 60. Maka dari itu, bilangan prima berapa saja yang membentuk bilangan asal berarti bilangan prima berapa saja yang akan nanti membentuk bilangan 60. Berarti 60 itu terdiri dari bilangan prima bilangan prima berapa saja? Kita langsung saja kita beri contoh. Di sini kita taruh 60. 60 sama dengan, nah, kita taruh sama dengan. Ada berapa bilangan prima yang membentuk 60? Di sini kita taruh 2. Karena duanya ada 2, karena duanya ada 2, maka kita akan beri duanya pangkat 2. Nah, ingat kemarin selain bilangan prima, materi pendukung FEB dan KPK bagian pertama kemarin juga membahas masalah perpangkatan. Nah, nanti kita akan bahas lagi. 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena duanya ada 2. Kalau duanya ada 3, maka 2 pangkat 3. Kalau duanya ada 5, panjang nanti ke bawah, maka 2 pangkat 5. Ya, seperti itu. Nah, di sini akan kita kali. Dikalikan berapa? Ya, selain angka 2, tadi ada angka berapa lagi? Selain angka 2, di sini ternyata ada angka 3. Kita taruh angka 3 di sini. Nah, 3 tidak diberi pangkat. Kenapa? Karena 3 hanya 1 kali. Ada lagi? Ya, ternyata kita belum memasukkan angka 5. Kita taruh di sini kali dulu. Angka 5 akan kita taruh ke atas sini. Tek. Nah, sebagai pembuktian apakah benar 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya 60. Sebagai pembuktian, kita akan taruh di sini. Nah, 2 pangkat 2, masih ingat ya? 2 pangkat 2 berarti 4. 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 atau boleh, karena ini perkalian mempunyai sifat komutatif, boleh dikali dengan berapapun, mau 4 kali 5 dulu atau 4 kali 3 atau 3 kali 5 dulu, boleh. Saya di sini akan memakai 4 kali 5. 4 kali 5 20. Dan 20 dikali 3, maka hasilnya adalah 60. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 60. Inilah yang dimaksud dengan faktorisasi. Lanjut, kita akan beri contoh selanjutnya. Masih faktorisasi, kita akan memakai angka yang tadi yaitu 90. 90 dibagi 2, 45, 45 dibagi 3, 15, 15 dibagi 3, hasilnya 5. Sekali lagi, faktorisasi adalah bilangan prima berapa saja yang membentuk bilangan awal. Sekali lagi, bilangan prima berapa saja yang membentuk bilangan awal, dan bilangan awal di sini adalah 90. Berarti kita taruh di sini 90. Nah, 90 sama dengan, di sini kita mempunyai 2, 3, 3 dan 5. Ya, akan kita tulis 2. 2-nya pangkat
Ya, ternyata 2 tidak pakai pangkat. Kenapa 2 tidak pakai pangkat? Karena 2-nya hanya 1 kali, maka 2-nya tidak mempunyai pangkat. Nah, lanjut, berarti kita taruh kali di sini. Kita pindah juga di sini 3. 3. Karena 3-nya ada 2, 1, 2, maka di sini 3-nya kita beri pangkat 3-nya kita beri pangkat 2. Kenapa kok pangkat 2? Karena ada 2. Sudah? Nah, tinggal 5. Kita taruh kali di sini dan 5-nya akan kita pindah di sini 5 seperti itu. Sudah. Kita buktikan apakah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 hasilnya ada 90. Apakah faktorisasi ini benar? Ya, langsung saja kita tulis bentar. Nah, masih ingat 3 pangkat 2 hasilnya bukan 6. 3 pangkat 2 ini sebenarnya adalah 3-nya 2 kali, tapi dikali. Ingat, dikali bukan dibagi atau ditambah. Ya, bukan ditambah atau dibagi atau dikurangi, tapi 3-nya 2 kali dan dikali. 3 pangkat 2 hasilnya bukan 6, tapi 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 2 kali 9 dikali 5. Ingat, karena ini adalah perkalian dan perkalian mempunyai sifat komutatif, boleh 2 kali 9 dulu, atau 2 kali 5, atau bahkan 9 kali 5 baru dikalikan 2 juga boleh. Untuk mempermudah, saya ingin mengalikan 2 dengan 5 dulu, 10. 2 dikali 5, 10, 10 dikali 9, 2 dikali 5, hasilnya 10. 10 dikali 9, maka hasilnya adalah 90. Dan hasilnya cocok? Ya, hasilnya cocok 90. Berarti faktorisasi dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Seperti itu. Ya, anak-anak, belajar lagi, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Insya Allah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih, ini saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi materi ataupun cara bertutur kata yang kurang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.